Cek. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hafid, channel Ambe Ngetrip teman-teman ya. Oke, hari ini kita riding tipis-tipis ya, riding nyantai, gas tipis-tipis. Nah, sebelum itu semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semua keluarga keadaan baik-baik saja. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi malam ini karena nggak ada kegiatan, nyantai juga ya. Terus daripada diam di rumah gitu, saya mau keluar aja, mau lihat keadaan kota Palu sambil mau membahas sedikit soal motovlog. Jadi ada yang nanyain kemarin, Kak, saya mau jadi motovlog, tapi sebelum itu saya mau tanya suka dukanya apa sih kalau jadi motovlog ya. Oke, jadi sekarang saya mau jawab pertanyaan dari teman saya. Jadi suka dukanya itu, sukanya itu banyak, dukanya juga banyak teman-teman. Jadi kalau sukanya begini, jadi saya kan basic memang orang yang suka naik motor ya. Saya itu basic orang yang sangat suka naik motor. Saya itu dalam satu hari, bukannya apa, dalam satu hari itu kalau ndak gas motor ataupun naik motor di jalanan, itu kayak belum puas. Perasaan hati saya itu belum puas. Pokoknya sehari itu kita harus ada keluar naik motor, entah mau kemana gitu, entah mau belanja atau kemana, intinya harus naik motor begitu. Walaupun hanya belanja dekat, naik motor tapi muter dulu, jalan-jalan. Kadang saya gitu orangnya, karena saya kan basicnya memang udah suka motor dari kecil ya. Saya naik motor tuh sudah dari kelas 3 SD. Itu bapak saya ajari saya kelas 3 SD. Itu saya sudah bisa naik motor karena memang saya kan tinggi ya. Jadi naik motor tuh kayak mudah karena tinggi. Kelas 6 SD itu ya saya sudah ikut-ikut teman kayak balap-balap liar gitu ya. Kayak anak-anak kampung kalau balapan di jalan gitu, bayar cuma main-main 100.000, 200.000 dulu itu kalau balapan liar dan teman-teman begitu. Itu saya hobi sekali. Sampai-sampai kadang pulang tengah malam. Nah ini teman-teman, kalau dulu itu masih kecil saya itu balapan dan teman-teman itu kita hitung tiang listrik ini. 1 tiang, 2 tiang, 4 tiang. Biasa kita main 5 tiang kayak drag itu ya. Tapi motornya nggak diubah jadi drag, standar, cuma kayak ada yang diganti CDI-nya lah, apanya lah begitu. Kita hitung tiang, ayo main 5 tiang, kadang gitu 200 ribuan atau 100 ribuan gitu dulu. Nah dari situ saya sudah senang naik motor. Nah, kemudian berbicara sukanya ya, kita juga kalau di motor tuh banyak teman, banyak sekali teman, apalagi kalau ada komunitas begitu ya, kita senang gitu di jalan ketemu komunitas, hingga kopdar juga begitu biasa, dan teman nongkrong yang bermanfaat. Tapi dulu itu lantaran belum tahu kayak soal motor tuh, taunya cuma balap, laju-laju, nggak tahu arah, nggak helman. Tapi setelah kita jadi motovlogger, jadi motovlog, kita dituntut untuk menjadi salah satu apa sih istilah polisi ini, menjadi salah satu ikon keselamatan di jalan begitu ya. Gitu. Kita dituntut untuk itu, kita harus punya SIM, harus lengkap. Kalau mau riding jauh harus pakai helm full face. Kalau dekat helm biasa gitu. Tapi kalau saya sudah kebiasaan pakai helm full face. Sukanya kita begitu, yang ngumpul bareng riding jauh, San Mori. Kemudian kemah-kemah, camping dan teman rame-rame, itu seneng banget. Tapi kalau orang nggak punya hobi motor ya paling kataannya apa sih, nggak ada gunanya begitu. Tapi kalau untuk kita yang hobi motor, sangat bermanfaat, seninya itu ada gitu. Coba deh teman-teman yang hobi motor kemudian dilarang untuk naik motor, itu pasti susah sekali.
ya. Senangnya itu banyak, nggak bisa dijelasin. Untuk susahnya apa jadi motovlog ya? Susahnya jadi motovlog itu juga banyak. Sebelum saya buat video ini ya teman-teman, jujur sebelum saya buat video ini saya sudah mendapatkan kendala. Nah ini salah satu kendalanya apa? Yang pertama di cuaca ya. Tadi saya mau buat video siang, tapi malah hujan gitu, jadi nggak jadi buat videonya malam. Itu kendala yang pertama satu hari tadi ini. Kemudian kendala yang kedua biasanya yang saya dapatkan, tadi juga baru saya dapatkan apa? Kameranya blur teman-teman. Karena saya kan pakai kamera HP nih, belum pakai kamera yang kayak yang sudah pro, teman-teman yang lainnya sudah pro begitu ya. Sudah ada B Pro-nya, ada GoPro-nya, GoPro 5, B Pro 5, terserah B Pro berapa, intinya saya belum punya itu. Jadi saya masih pakai HP aja. Jadi tadi itu ngeblur, lupa di setting. Kan saya pakai open kamera, biasanya saya setting dulu, tadi nggak di setting. Nah itu salah satu kendala. Saya tadi bicara tuh sekitar 17 menit loh teman-teman. Terus kita ngebacot seperti ini, tapi pas kita cek hasil videonya blur, ya Allah. Itu serasa mau marah, tapi mau marah dan siapa gitu ya, bingung. Kemudian selanjutnya kendala ataupun suka dukanya ya, itu ini teman-teman, apa, kadang kamera tiba-tiba mati. Saya pernah juga dapat, itu juga saya lupa setting, ada yang nelpon di WA dan di telepon biasa begitu. Kita buat video kemudian ada nelpon, nah tiba-tiba mati tuh videonya. Itu saya juga pernah dapat gitu. Itu sangat kesel ya, hati kayak jengkel, tapi harus bagaimana lagi. Jadi kita harus buat video dari awal, padahal ngomong ini nggak gampang. Mau ngomong di depan kamera juga nggak gampang gitu ya. Kemudian kendalanya, dukanya yang pernah saya dapat itu clip on saya nggak aktif teman-teman. Clip on saya nggak aktif. Kamera udah bagus, aku udah lock kameranya, fokus kameranya saya udah lock, tapi ternyata kan clip on itu ada 4 ring ya, ringnya kan ada 4 itu kalau clip on. Nah itu saya nggak full masukinnya, nggak full, jadi suaranya nggak ada sama sekali, betul-betul hilang suaranya. Nah itu kendala yang saya dapat juga tentang clip on itu, sangat sangat menjengkelkan lah. Jadi untuk teman-teman yang mau jadi motovlogger, ya solusinya yang pertama, kalau memang belum ada kamera ya, kalau belum ada kamera silakan pakai HP aja, tapi HP yang sudah mumpuni lah, karena di jalan itu kalau HP kita nggak ada settingan untuk kamera apa semua fokus, itu pasti akan ngeblur biasanya, karena kita kan bertabrakan dengan cahaya gitu, pasti akan ngeblur. Kalau ada uang ya belilah B Pro aja ya. B Pro itu kan lebih murah daripada GoPro. Kalau B Pro kan ada yang 1 jutaan lebih ada, itu kualitasnya sudah boleh lah untuk pemula. Kalau ada yang punya modal silakan beli GoPro, itu lebih bagus lagi, cuma ya harganya 3 jutaan ke atas, ada 5 juta ya. Kemudian yang masih pakai HP, nah, clip on, harus punya clip on. Yang mau jadi motovlogger harus ada clip onnya. Nah clip on itu ada yang murah, ada yang mahal ya. Kalau saya kan masih pemula, jadi clip on saya itu harganya 15.000. Jadi teman-teman bisa dengar sendiri suaranya seperti ini ya. 15.000 itu sudah boleh, sudah bagus, nggak beda-beda jauh dengan harga-harga yang di atasnya yang kayak 55.000 dan ratusan ribu, itu yang nggak beda jauh ya. Tetap suaranya kayak seperti ini. Ini harga 15.000. Tergantung dari kita bagaimana perawatannya, nggak mudah rusak. Ini sudah berapa bulan saya pakai ya, nggak mudah rusak. Tergantung kita gimana ngerawatnya, jangan sampai kena air lah atau apa gitu ya. Tuh. Kemudian teman-teman, kalau mau jadi motovlogger itu harus lengkap STNK, SIM dan lain-lain ya.
Karena kalau sampai kita ketahan dan polisi itu kadang kita jadi malu. Masa kita sebagai pelopor keselamatan di jalan, tapi kita tidak memperlihatkan atau mencerminkan kita itu pelopor ya keselamatan di jalan. Kemudian helmnya kalau ada yang full face lebih bagus, lebih keren. Tapi kalau nggak ada ya biasa aja, helm setengah itu nggak masalah, yang penting aman di kepala. Cuma kan kalau pakai helm full face itu lebih keren ya dilihat dan teman-teman. Harus pakai sarung tangan. Nah tapi sekarang saya nggak ada sarung tangan sih, basah sarung tangan saya tadi ya kena hujan, jadi nggak pakai gitu. Jadi itu yang harus dipenuhi sama motovlogger. Nggak banyak yang dibutuhkan untuk jadi motovlog ya, cuma itu aja. Yang paling mahal itu hanya kameranya. Kalau nggak ada kamera ya HP gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi suka duka saya selama jadi motovlog ya. Kita lanjut lihat-lihat Kota Palu ya. Ini sekarang kita lagi ada di Jalan Ponegoro, mau masuk ke mau masuk ke daerah apa ya, mau beli bensin, panjang amat antriannya. Lanjut aja dulu lah. Kita lewat terus aja ya, tahu belok sini aja biar lebih deket. Nah itu sana jalan mau ke Masjid Agung teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian aja teman-teman video dari saya, suka duka saya selama jadi motovlog gitu ya. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe video saya. Kalau memang teman-teman merasakan ini bermanfaat, silakan teman-teman share ya. Share video saya kalau teman-teman merasa bermanfaat gitu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.